Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Puji dan syukur kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syakur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat tak terukur. Dialah Allah yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang, yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, dan yang maha tahu tanpa diberitahu. Salawat bersyair indah dan salam bernada anggun kita curah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. John Naismith, seorang forolog yang dapat mendeskripsikan kejadian-kejadian besar yang akan terjadi dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan hadirin, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian kini tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan elektronika. Hal ini patut untuk kita syukuri dengan mengucap kalimat syukur Alhamdulillah. Hadirin, tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi, seorang revolusioner dunia, pernah memperingatkan tentang salah satu dari 7 dosa sosial yang paling fatal adalah education without character. Pendidikan tanpa karakter atau moralitas. Bahkan pendidikan yang menghasilkan manusia-manusia berkarakter ini telah lama didengung-dengungkan oleh Bapak Pandita Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang bergelar kepada Cinta, rasa, dan karsa. Bermakna bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia, termasuk di dalamnya tentang pendidikan di dalam keluarga. Namun sayang hadirin, kemajuan yang terjadi pada abad 21 ternyata anak-anak kini kerap kali menjadi korban eksploitasi, sehingga saat sekarang ini Indonesia dilanda darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak. Harus diakui hadirin, tidak sedikit dari anak-anak dan generasi kita yang terjerumus ke
inilah yang menggugah hati kami untuk membahas secara mendalam serta mencari solusi dan petuah yang akurat. Sembari kami suguhkan soundtrack Al-Quran yang akan kami kemas secara harap. yang akan kami bahas secara mendalam dengan judul syarahan kami membangun karakter anak bangsa, perspektif Al-Quran. dengan landasan firman Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan serta Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. ayat tersebut dimulai dengan lafaz wal yakhsha. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Wal yakhsha istimbatnya adalah sigat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan surah At-Tahrim ayat 6 di dalam hal mendidik anak. Menurut Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani jilid ke-21 halaman 101 menjelaskan ketika turun ayat tersebut, Umar bin Khattab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Lalu, bagaimana kami menjaga ahli-ahli kami? Rasulullah menjawab, kamu larang mereka terhadap hal-hal yang Allah larang kepadamu, dan kamu perintahkan mereka terhadap hal-hal yang Allah perintahkan kepadamu. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Jika hal ini tidak melekat pada diri seorang anak dan generasi kita, kami yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangun bangsa, melainkan sebagai pembawa virus pembangunan, Penghambat pembangunan. bahkan penghancur pembangunan. Dengan demikian, Islam tidak mengenal istilah pemuda yang bermalas-malasan, tetapi yang diinginkan Islam adalah pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian, dapat kita pahami, apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya Menuju masa depan yang cerah menjanjikan. namun, jika remaja dan pemuda malas bekerja, enggan berusaha dan tidak mau beramal, artinya Menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. sebab al-kasalu la yut'imul asal. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No, again, without pain. Tiada kebahagiaan tanpa rumah derita. Tiada perjuangan Tanpa pengorbanan. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah, Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Mahalli dalam tafsirnya Jalalain, jilid 3 halaman 9 menjelaskan maksudnya. Dengan tegas, pemuda Kahfi mengatakan akidahnya yang berasaskan ketauhidan di depan seorang raja yang zalim dengan mengatakan, sungguh kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Bahkan mereka memilih dengan tepat gua Kahfi sebagai tempat lindungan lari dari kezaliman. Maka wajar saja
Allah menggambarkan profil pemuda ini dalam Al-Quran. Hadirin, memasuki milenium ketiga ini, kita harus menjadi pelaku-pelaku zaman, pemeran-pemeran yang siap action, bukan menjadi penonton-penonton berjiwa labil yang siap terbawa arus oleh perkembangan zaman. Sehingga kelak kita akan mampu membentengi diri dari pengaruh-pengaruh budaya hidup jahiliyah yang ditawarkan melalui kedok modernisasi dan kemajuan. Keyakinan kita sebagai pemuda Islam seperti pepatah Arab mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Tidaklah dikatakan seorang pemuda yang berani mengagungkan nenek moyangnya di masa lalu, akan tetapi yang dikatakan pemuda adalah yang berani mengacungkan tangannya, Menyingsingkan lengan bajunya. dengan lantang ia berkata, inilah aku pemuda. Betul apa betul hadirin? sebagai pesan dari syarahan kami, wahai para generasi penerus bangsa, hiduplah laksana ikan di lautan, walaupun hidup di air asin, namun ia tetap tawar. Laksana menari ikuti gendang, jangan larut dalam irama. Sebab mantap dan kokohnya keyakinanlah yang akan selalu menjaga moralitas muslim yang sejati, yang selalu konsisten dengan azas hidupnya. Maka insya Allah mereka akan meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan dari kami. 7 dikali 7 sama dengan 49. setuju. Tidak setuju, yang penting penampilan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu